lepas, langsung kita akan cari penggantinya dan juga nanti Oke sahabat YouTube, jadi setelah kita bongkar semua seperti ini dan kerusakannya pun sudah jelas apa-apa aja yang rusak. Seperti di sini pistonnya udah minta tukar, sama bloknya pun sudah menggores seperti ini. Ini udah sangat menggores sekali. Nah, jadi di sini nanti mungkin lebih jelas kan. Ini udah menggores sekali. Jadi yang nyebabin bunyinya kasar tadi dua kemungkinan. Yang satu karena rantai timingnya emang sudah longgar sekali. Terus yang kedua ring pistonnya pun sudah bebenam, sudah tuh karena di sini blok pun sudah gores, bahkan di sini sudah ada gotnya di bagian bibir bloknya ini. Padahal kalau standarnya apabila ring ini renggangnya melebihi batas habis servisnya itu 0,15 itu wajib ditukar. Jadi kalau di sini kalau saya ukur secara feeling ini kerenggangannya mungkin udah ada sekitar 1 milian. Nah, jadi yang menyebabkan dia longgar karena untuk jenis motor Yamaha Vixen ini bloknya ini tidak pakai boringan besi, tapi melainkan di sini sistemnya cuman pakai seperti lena baja. Nah, jadi di sini kebetulan juga sepulnya sudah mulai hangus. Nah, ini udah hangus satu.
Jadi kedepannya saya tidak mengganti komplit, tapi ini rencana mau saya gulung ulang. Jadi apabila suka dengan video ini, ikuti bagaimana cara saya menggulung spool untuk jenis sepeda motor Yamaha Vixion. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Apabila suka dengan video ini, ikuti terus bagaimana saya merakit motor ini sampai siapnya, sampai sudahnya, atau sampai selesai, dan berapa memakan biaya untuk perbaikan separah ini. Oke, untuk sahabat-sahabat YouTube di luar sana, apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Saya ingin membagikan apabila motor Yamaha Vixion ini menukar piston. Biasanya umumnya standarnya untuk jenis Yamaha Vixion, apabila sudah rusak pistonnya, dia tidak bisa dilemer atau naik oversis. Jadi sistemnya cukup ganti piston sekalian blok pistonnya atau seher sama blok sehernya. Jadi di sini berapa sih harga untuk membeli blok seher sama sehernya? Contohnya seperti ini. Nah, blok piston ini di daerah saya yang asli seperti ini. Ini kita akan menaikkan dengan part-part yang asli semua. Blok piston yang asli seperti ini kalau di daerah saya ini harganya sekitar 385.000. Jadi nanti bisa dihitung sendiri dengan motor kondisi separah ini berapa sih menghabiskan biaya. Karena di sini saya juga ingin membagikan bagaimana cara mengerjakan motor yang hemat tanpa harus mengganti ini itu semuanya, kecuali yang penting-penting emang itu sudah fatal. Nah, lalu di sini saya beli blok packing bloknya, ini juga yang kualitas asli. Harganya kalau di tempat saya ini sekitar 7.000, mungkin kalau di tempat lain beda lokasi, beda daerah. Lalu di sini yang akan kita tukar juga rantai keteng atau rantai timing. Ini pun kita memakai suku cadang yang asli standar Yamaha Vixion. Kalau untuk di tempat saya ini harganya ini sekitar 77.000. Lalu ini paketan pistonnya. Paketan pistonnya seperti ini. Dia sudah ada pen, sudah ada sepi pen piston, lalu ring piston, dan juga pistonnya. Nah, jadi ini untuk suku cadang pengganti ini semua. Ini satu set saya beli di daerah saya. Ini yang satu set itu sekitar 165. Oke. Lalu karena semua tidak harus saya ganti-ganti, cukup yang pentingnya saja. Nanti bisa dilihat hasilnya bagaimana bunyi motor halus atau tidak. Lalu yang di sini kebetulan spoolnya juga sudah hangus. Spoolnya. Jadi kalau diganti harganya cukup lumayan. Nanti juga saya akan bagikan bagaimana cara menggulung spool sepeda motor Yamaha Vixion. Karena untuk jenis Yamaha Vixion ini spoolnya dia ada dua jenis. Ada yang satu, kalau jenis ini namanya single pass atau satu pasa kalau di bahasa elektronikanya. Nah, jadi kalau untuk menggulung spool yang satu pasa ini itu sangat mudah. Jadi di sini saya tidak menyarankan untuk tukar yang baru, karena harga yang baru harganya cukup lumayan mahal. Jadi mungkin sahabat-sahabat YouTube di rumah apabila terjadi kendala spoolnya sudah hangus terbakar seperti ini, bisa diikuti cara saya bagaimana cara menggulung spool Yamaha Vixion. Karena kalau digulung sendiri, utama memperhemat biaya. Yang kedua, cara gulungnya pun simple. Yang ketiga, itu kita bisa memakai tetap tembaga yang murni asli. Tapi kalau dibeli yang kualitas nomor 2, biasanya gulungan spool nih itu kadang tembaganya itu sistemnya tembaga aluminium. Jadi kalau pakai yang kualitas nomor 2 pun harganya kadang sudah di atas 100 ribuan. Jadi kalau untuk digulung paling cukup modal 20 ribuan, paling mahal 30.000. Ini sudah sama dengan yang aslinya lagi. Jadi langsung saja kita kerjakan motornya ini. Oke. Langkah pertama kita pasang piston. Jadi untuk sahabat-sahabat YouTube yang pemula, mungkin kalau masang piston nih dia takut terbalik. Jadi cukup dilihat dari tanda.
apabila tak ada tanda yang bulatan kecil di bawah ini, apalagi kadang ada tanda coakan di sininya, itu yang bagian tanda ini itu arah ke exhaust, bagian ke knalpot itu, jadi arahnya ke bawah. Lalu bagaimana cara menyusun ring seher nih yang benar, bisa dilihat lagi yang lebih detailnya di video sebelumnya, yang bagaimana cara saya memasang ring sehernya ini. Nah, jadi di sini cukup saya pasang seperti ini. Jadi ujung dari sambungan ini saya pasang di bagian atas, karena setiap produk sepeda motor cara masang ring seher ini berbeda-beda. Karena saya pengalaman berdasarkan di Honda, jadi untuk ring oli ini saya biasanya memasang di bagian atas, itu di sudutnya dibagi 120 derajat kali 120 derajat. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang ring keduanya itu di silang sebelah sininya, supaya tidak ada oli itu naik ke atas. Nah, setelah itu langsung ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Jadi mana yang ring kompresi 1 dan mana yang kompresi 2. Ciri khas dari ring kompresi 1 biasanya ini ada seperti garis warna silver sekeliling. Tapi kalau ring kompresi 2 biasanya hitam polos seperti ini, karena kedua ring ini dia dengan bahan berbeda-beda. Kalau untuk ring kompresi 1 ini bahannya baja lunak, maksudnya itu bajanya itu dipelintir tidak patah. Tapi kalau untuk ring kompresi 2-nya ini biasanya bahannya baja ancuran. Jadi kalau kita pelintir dia akan patah, atau saat kita renggangkan pun dia akan patah. Lalu untuk proses pemasangan, kalau barang yang asli biasanya di sini ada tanda T, itu biasanya yang tanda T itu di bagian atas. Oke, sahabat YouTube, langsung saja kita pasang. Nah, jadi di sini tadi untuk ring oli ini pastikan nanti untuk sambungan bagian ring oli ini pastikan dia di bawah seperti ini. Kalau saya lihat seperti ini di sebelah kanan saya. Nah, jadi intinya berlawanannya. Jadi kita masukkan ring kompresi 2-nya, berarti yang di sebelah sini seperti ini. Untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di video sebelumnya, karena ini saya untuk mempercepat waktu bagaimana proses pemasangannya, karena nanti durasi takutnya lebih agak panjang, karena di sini juga masih ada cara gulung sepulnya belum sempat saya gulung. Nah, langsung kita pasang ring kompresi 2-nya. Setelah ring kompresi 2 di sini, langsung ring kompresi 1-nya di sebelah sini. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita pasang sepi pen sehernya. Lalu kita dorong ke dalam, pastikan dia sampai bunyi tek seperti itu, tandanya dia sudah masuk. Berikutnya kita pasang pen sehernya. Pastikan yang ada tanda ini untuk bagian X atau ke exhaust. Nah, setelah masuk pennya, lalu jangan lupa untuk memasang sepi pen sehernya atau sepi pen pistonnya. Nah, pastikan langsung masuknya juga sama. Kalau takut nanti masang sepi pen seher ini mental, usahakan sini ditutup kain lap, dorong tek sampai masuk. Oke sahabat YouTube, jadi kalau sebelum masang packing nih usahakan di sini bersih, tidak ada sisa-sisa packing lama, karena kalau ada sisa packing lama nanti mengganjal, dia akan menyebabkan kebocoran. Nah, yang kedua, kalau masang packing nih dia tidak perlu dikasih lem. Kenapa kok tidak harus kasih lem? Karena kalau packing yang asli ini biasanya dia memiliki seperti daya rekat, jadi setiap masang nanti dia akan rekat dengan tersendirinya. Tapi apabila dikasih lem, biasanya sifat lem tadi itu seperti cairan, jadi nanti dia akan meresap saat kita press bautnya, packingnya akan memecah, malah akan menimbulkan kebocoran. Jadi lebih baiknya untuk masang packing ini selalu gunakan packing yang asli. Yang kedua,
Apabila permukaan ini sudah bersih, rasanya tidak ada kotoran atau oli-oli, usahakan ini sudah licin semua, tidak perlu pakai lem, jadi langsung dipasang seperti ini. Oke, langsung kita akan memasang blok sehernya. Jadi sebelum kita pasang blok sehernya, pastikan ring seher ini kita lumasi dengan oli terlebih dahulu. Karena nanti saat mesin baru hidup itu oli mungkin tidak langsung naik ke atas. Jadi oli kemungkinan masih di bawah. Oke, setelah kita kasih oli, langsung sebelum kita pasang piston juga kita kasih oli untuk bagian bloknya ini. Oke, setelah terpasang seperti ini, pastikan dites, kita putar bandul kruk asnya naik turun untuk beberapa kali. Bloknya kita pasang noken as, kita kasih oli terlebih dahulu seperti ini. Plato klep ini biasanya mana yang plato klep in dan mana yang plato klep X itu biasanya beda. Ciri khas untuk plato klep yang X biasanya untuk poros ininya dia terlampau lebih ke tepi sebelah sini seperti ini. Langsung kita pasang pennya. Kita akan masang plato klep yang bagian in. Pennya kita pasang penahan klahernya. Ini kebetulan untuk penahan klaher noken asnya ini kebetulan ini udah patah, tapi sebenarnya tidak pengaruh. Jadi kita akan masang cuman sebelah seperti ini. Oke, apabila rasanya sudah kencang, langsung kita akan memasang dekselnya. Tapi pastikan sebelum kita pasang dekselnya, kita kasih lem terlebih dahulu. Karena di sini nanti dia ada air radiator, takutnya ada kebocoran masuk ke dalam mesin. Oke, sebelum kita pasang packingnya, kita pasang roll rantai ketengnya. Pastikan ini masuk ke lubang banda atau lubang godnya. Lalu kita pasang packingnya seperti ini. Untuk mempermudah kita masang baut bloknya, pastikan yang dua ini masukin terlebih dahulu, karena kita sistem masangnya tidak turun mesin. Kita pastikan seperti ini, lalu megangnya seperti ini, langsung kita akan memasangnya. Setelah itu baut pegangan deksel ini langsung kita pasang juga. Memasukkan roll ketengnya terlebih dahulu. Nah, ini roll ketengnya, penahannya dia terlampau mepet dengan rantai ketengnya, jadi cukup cara masukin seperti ini. Kita akan masang rantai ketengnya. Oke. Posisi bandul kruk as ini posisi top atau TMA. Ini disk koprensinya kita pasang terlebih dahulu seperti ini.
Nah, setelah itu langsung kita pasang gear rantai ketengnya ini. Lalu untuk topnya di sini ada garis ini lurus dengan coakan ini. Tapi apabila sahabat-sahabat YouTube bingung cara ngepaskan topnya, jadi ini bisa untuk patokan seperti ini, lurusnya sepi bandul kruk as nih. Nah, seperti itu, jadi lurus dengan ini. Kalau pengen lebih detailnya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Lalu kita akan pasang gear rantai keteng bagian atasnya ini. Nah, ini tanda topnya ini nanti lurusnya dicoakan seperti ini. Langsung kita akan memasangnya terlebih dahulu. Seperti ini. Dia pastikan dia lurus. Lalu untuk diskoprensinya nih pastikan dia masuk ke selah seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Setelah rasanya lurus, langsung kita pasang bautnya. Jadi bautnya ciri khasnya seperti ini yang ada belahan di tengah. Karena ini nanti akan terhubung ke pompa air radiatornya seperti ini. Nah, ini. Jadi seperti ini. Oke. Lalu untuk memastikannya lagi, bisa juga dengan cara misalkan bandul kruk as ini kita putar seperti ini pas saat posisi top. Lalu di sini lubang busi ini kita tekan dengan obeng yang kecil. Apabila terasa posisi piston atau posisi seher mentok di titik atas, berarti itu udah posisi TMA. Nah, jadi di sini pun sudah pasti lurus. Setelah terpasang, kita akan memasang untuk roll timingnya. Nah, jadi di sini ada penahan rantai keteng dan juga bus-busan. Pastikan nih bus-busannya kita pasang di sini seperti ini. Lalu penahannya kita pasang dari belakangnya seperti ini. Setelah itu kita pasang bautnya. Jadi ini gunanya apabila rantai ketengnya longgar, dia nggak takut lepas. Guna untuk penahan. Setelah itu kita langsung memasang otomatis setelan rantai ketengnya. Jadi untuk memasang otomatis setelan rantai ketengnya ini, kita akan menetralkan rantai keteng otomatisnya ini terlebih dahulu. Contohnya kita buka, lalu ini kita putar seperti ini. Pastikan dia mentok ke bagian sini. Nah, seperti ini. Jadi untuk setelah terpasang nanti caranya cukup ini dikasih getaran dikit seperti ini. Nah, langsung dia naik. Ini gunanya namanya otomatis setelan rantai keteng. Jadi sistem kerjanya apabila rantai keteng ini makin longgar, dia akan nyetel secara otomatis seperti ini. Makin keluar, makin keluar, makin keluar. Tapi apabila rantai ketengnya sudah mulai bunyi, berarti tandanya setelan rantai keteng ini udah habis, sudah mentok seperti ini. Oke, lanjut akan kita pasang. Pastikan seperti ini terlebih dahulu. Jangan lupa untuk masang pakingnya. Setelah kita pasang pakingnya, lalu kita akan pasang. Oke, setelah kita pasang otomatisnya, jangan lupa untuk dudukan tali koplingnya juga dipasang sekalian. Kita kencangkan. Setelah terpasang pastikan seperti tadi nih, cukup kita kasih getaran seperti ini. Nah, dia langsung nyetel secara otomatis. Langsung kita tes putaran. Lalu kita pastikan setelan kelepnya. Apabila setelan kelepnya longgar, perlu di setel, tapi karena di sini setelannya saya rasa masih pas. Lalu kita akan kencangkan mur. Apabila rasanya sudah erat, langsung kita akan memasang tutup silinder kopnya ini. Karena di sini karetnya tidak saya ganti, jadi saya akan menggunakan lem untuk menghindari ini ada kebocoran.
Oke, setelah kita kasih lem, langsung kita pasang. Nah, jadi bautnya ada 5 buah. Jadi 5 buah nih, salah satu ada yang menggunakan ring kuningan. Nah, ini diletaknya di sebelah sini yang ada tanda, karena di sini nanti takutnya kalau tidak pakai ring kuningan terjadi rembesan oli. Oke, setelah rasanya kencang, lalu kita akan pasang karet otomatis setelan rantai timingnya. Karet ini apabila lupa tidak terpasang biasanya akan menimbulkan bunyi angin bedesis. Jadi pastikan karet ini kita pasang. Lalu setelah itu kita akan masang injeksinya lagi seperti ini. Pasang semua, kita pasang kabel-kabelnya, kabel-kabel sensor, kabel-kabel injeksi. Langsung kita pasang kabel-kabel injeksi, kabel-kabel sensornya. Oke, setelah terpasang semua, langsung kita akan memasang tali gasnya. Pastikan kalau masang tali gas nih, yang pakai mur 1 itu bagian bawah. Lalu yang ada murnya 2 buah nih, itu di bagian atas. Setelah rasanya sudah terpasang semua, kita akan memasang pompa airnya. Untuk masang o-ring tutup pompa air nih, jangan pernah dikasih lem. Soalnya kalau dikasih lem, o-ring ini nanti bisa ngembang. Lalu kita pasang yang o-ring bagian bawah. Tapi kalau untuk o-ring bagian bawahnya ini kita kasih lem tidak apa-apa, karena kalau untuk karet-karet yang warna hitam nih, dia kena lem tidak takut kalau ngembang. Nah, setelah seperti ini, karena nanti posisinya seperti ini, jadi pastikan ini lurus, cowakan ini masuk ke selah ini, jadi kita bisa langsung ngepaskan seperti ini posisi lurusnya. Oke, setelah rasanya pas, langsung kita pasang tutupnya. Jadi bautnya cukup yang seperti ini. Lalu di sini yang agak panjang. Kita pasang lagi tali koplingnya. Dan masang pipa selang radiatornya. Oke, setelah rasanya kencang, kita pasang kabel sensor air panasnya. Setelah terpasang semua, kita akan masang radiatornya. Jadi ini sebenarnya ini jalur untuk tali gas. Mungkin orang pertama yang buka, jadi ini main potong aja bekasnya. Langsung kita pasang radiatornya. Dan masukkan selang air radiatornya nih. Ringnya, lalu ini starter yang besar, jangan lupa ini kelahar bambunya dipasang. Setelah itu gigi starter yang kecil, dan juga di sini ada ringnya.
pastikan ringnya pun juga tidak lupa terpasang. Ringnya untuk memasang tutup olinya nih, untuk posisi saringan ke atas seperti ini. Ini terpasang semua. Tahap berikutnya tinggal masang bak magnetnya ini, karena di sini spoolnya sudah hangus terbakar. Jadi karena saya sudah janji ingin membagikan bagaimana cara menggulung spoolnya ini. Nah, sambil nunggu kita gulung, per satu kaki ini jumlah gulungannya itu sekitar 38 putaran. Jadi langsung saja bagaimana cara menggulungnya. Pengen tahu bagaimana cara menggulung spoolnya ini, bisa diikuti di video selanjutnya. Oke, jadi langsung kita akan pasang ke baknya. Jadi dengan digulung nih bisa memperhemat biaya. Berapa sih biaya menggulung spool seperti ini? Biasanya paling kalau menggulung spool seperti ini dihitung berapa banyak jumlah tembaganya, maksudnya berapa beratnya. Ini bekas yang lama, diperkirakan ini sekitar 100 gram, antara 150 gram. Itu tidak sampai dihitung kasarnya 1,5 ons. Jadi perkiraan untuk harga tembaga, kalau untuk harga di sini 1 onnya itu sekitar 22.000. Jadi karena dia 1,5 ons, kurang lebih sekitar 30 ribuan lebih. Jadi dengan modal 30.000, spool seperti spool asli lagi kualitasnya, daripada dibeli yang kualitas nomor 2 biasanya tidak tahan lama, pasti angus lagi. Jadi untuk saat memasang pulser nih, pastikan pulser nih di sini jangan ada drum besi. Biasanya itu bisa menyebabkan konslet motor juga tidak hidup. Kita akan bersihkan dengan angin. Pasang untuk penahan kabel. Oke sahabat YouTube, hasilnya sudah selesai. Langsung kita akan tes ke motornya. Oke, sahabat YouTube, jadi karena di sini cuacanya mendung, padahal hari saat ini masih siang, contoh seperti matahari pun masih ada. Tapi karena daerah saya ini 80% sering hujan dan mendung, jadi nampaknya seperti malam hari. Padahal kita mengerjakannya sebentar. Netral atau switch netral. Oke, setelah tersambung semua, langsung kita akan pasang tangki, isi air radiator, kita hidupkan mesinnya. Sebelum kita isi air radiatornya, pastikan baut pembuangan air radiator ini sudah terpasang. Oke sahabat YouTube, setelah kita pasang semua, karena tadi terkendala hari hujan, jadi kita lanjutkan, kita tes dari spool yang sudah digulung, dan juga kita akan ngetes bagaimana suara hidup mesin motor ini. Oke, lanjut, langsung kita hidupkan motornya. Oke, bunyi mesin sangat halus. Itulah
sepaket dengan seher rantai keteng. Jadi mungkin sahabat-sahabat di luar sana juga pengen memperbaiki sepeda motornya, takut budgetnya tidak cukup. Jadi bisa dilihat perkiraan seperti yang saya kerjakan, berapa habisnya budgetnya untuk perbaikan yang separah ini. Sebelumnya mesinnya juga sangat kasar, jadi cuman menghabiskan biaya sekitar 650.000. Sudah halus, sudah bagus lagi, sudah dapat blok baru, sekalian seset sama seher-sehernya, sekalian sama rantai ketengnya, sepul karena digulung sendiri. Kita akan mengukur tegangan setrum untuk pengisian akinya. Biasanya kalau normalnya itu di atas 13 volt, tapi kalau digulung, setelah digulung diukur tegangannya di bawah 12 volt, berarti gulungannya tidak normal. Langsung kita cek, kita ukur tegangan gulungan. Ada multi tester. Nah, di sini saya akan setel di skala DC berapa pengisian, kapasitas pengisian akinya. Seperti ini yang negatifnya saya tempel ke negatif. Nah, di sini saat langsam 12,4, jadi sangat padat. Pengisian sampai 13,66 volt. Jadi saat kita ngegas RPM tinggi, pengisian bisa mencapai 13,25. Bahkan lampunya pun sangat terang. Oke sahabat top, jadi itu tadi cara saya membongkar sepeda motor, menganalisa kerusakan. Berapa sih rincian biaya motor separah ini? Ternyata tidak mahal kali, karena banyak suku cadang yang ditukar dengan suku cadang yang asli. Jadi di sini cuma menghabiskan biaya sekitar 650.000. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.